Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang, akan berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum, saya Tati dari SDN Citeluk 2, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pandeglang, berperan sebagai coach. Saya Iyoh Rohimah, CGP Angkatan 8 Pandeglang dari SMPN 3 Cibaliung. Saya akan berperan sebagai koaci. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Afan. Sehat-sehat Bu Tati. Sehat-sehat, alhamdulillah Pak Afan. Bu Tati. Oh, kemarin Pak Afan itu ya, nge-WA saya gitu. Iya Bu Tati, Kira-kira ini ada apa? Bu Tati kan mau melakukan coaching ya, melakukan coaching, dan saya ini tugasi sebagai supervisor, jadi akan melakukan supervisi atau observasi kepada proses coachingnya Bu Tati. Jadi boleh ya Bu? Boleh Iya. Pak, boleh. Mangga. Jadi ada beberapa yang nanti sebelum Bu Tati melakukan coaching, saya ingin ngobrol dulu sebentar ya. Boleh. Jadi kan Bu Tati sudah paham ya bagaimana coaching itu, apa yang harus dilakukan coach terhadap coachee, dan indikator-indikator apa saja, kompetensi apa saja yang bisa dilakukan agar alur coaching itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kira-kira ya, kompetensi coaching apa yang Ibu Tati ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh ya Pak. Kesadaran penuh. Nah, Terus jadi ya. Bu Tati ada kehadiran penuh di situ. Kemudian apalagi Bu Tati? Sama memiliki pertanyaan-pertanyaan Oh, pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi dua ya. Yang ini kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ada dua tadi. Baik. Kemudian secara spesifik Bu Tati pengen saya itu mengobservasi bagian mana? Ataukah dua itu? Ataukah salah satunya? Atau mungkin ada yang lain lagi? mungkin ada yang lain semuanya Pak. Oh, Mungkin baik. kompetensi yang tiga-tiga Oh, itu baik. mohon diobservasi ya Pak ya. Tiga-tiganya Biar ingin saya saya tahu observasi. apa-apa. Oke, baik sekali. Dan kemudian kalau nanti sudah coaching ya, kemudian kalau sudah berhasil, kira-kira indikatornya apa gitu Ibu? Dari tujuannya itu nanti apa? Oh, agar saya sih pengen agar coach yang saya melakukan coaching Iya, coachingnya. itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memiliki strategi-strategi atau meningkatkan strategi-strategi yang dimiliki coach tersebut gitu. Coach bisa mengembangkan atau idenya, kemudian strateginya bisa diterapkan ya Ibu, strateginya. Iya. Baik, itu saja untuk obrolan sebelum Ibu melakukan coaching ya Ibu. Nanti saya ingin masuk ke dalamnya ya. Jadi anggap saja Ibu bebas ya. Saya anggap saja dari luar aja gitu ya. Jadi kalau boleh tahu dengan siapa nanti coachingnya? Sama Bu Iyo. Oh Bu Iyo, baik, silahkan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iyo. Sehat-sehat. Kacang kak ya. Sama bapak nggak? Iya, ya itu. Udah. Nanti. Yuk siap. Udah. Assalamualaikum Bio. Sehat. Gimana? Bu Tati tidak sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Iyo. Tadi Bu Iyo mau asuh ya. Mau apa? Atau ada keperluan apa gitu? Ulangi kenceng suaranya. Oh iya. Ulang lagi ya. Oh ya, Bu Iyo, tadi kan nge-WA saya nih kemarin nge-WA saya. Kira-kira itu ada apa gitu, atau ada keperluan apa yang mungkin saya bisa bantu atau bisa saling Iya nih, tapi saya ini lagi ada masalah. Lagi pusing sekali
mikirin siswa saya. Di akhir-akhir ini mereka tuh kurang fokus pada saat jam pelajaran, jadi mereka tuh kurang aktif ya. Terutama jam saya itu adanya posisinya di jam terakhir nih. Biasanya kalau udah melihat jam, padahal belum jam pulang, tapi mereka sudah teriak-teriak, bu pulang, padahal pembelajaran saya masih lama nih, tapi kira-kira menurut kita saya pusing harus gimana ya untuk menyelesaikan masalah saya. Tadi kan saya lihat di jam terakhir Bu Iyo ya, pembelajaran jam terakhir anak-anak pusing, kurang fokus, kurang aktif. Nah, kira-kira situasi seperti apa yang sekarang gitu maksudnya ada di level berapa? Misal kalau ranking berapa 1 sampai 10? Iya, yang setelah saya lihat-lihat ya, yang tahun lalu dengan yang sekarang, justru yang sekarang itu lebih menurun ya posisinya. Jadi dia itu ada sekitar di level 5 lah gitu kalau di levelnya ya. Jadi menurun sekali keaktifan belajarnya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, berarti sekarang ada di level 5 nih. Nah, jadi anak-anak itu di kelas itu lebih asik bermain, lebih asik atau bagaimana gitu? Justru mereka itu bukan asik bermain, Bu. Kalau di jam terakhir itu yang ada mereka ngantuk ya. Jadi ada yang kadang pada saat jam pembelajaran berlangsung ada yang tiduran di lantai. Sudah saya panggil mereka tetap tidak mendengarkan apa yang saya arahkan. Terus ada juga mereka yang suka males-malesan loyo gitu ya. Saya sudah menanyakannya, kenapa kok kalian loyo? Alasannya lapar, Bu, gitu ya. Ini udah siang, Bu, gitu, udah ngantuk, Bu. Jadi seperti itu. Iya, sangat ini ya Bu ya, maksudnya itu sangat bikin emosi, mau marah juga bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu, adakah ide atau gagasan Ibu yang bisa Ibu ingin kembangkan atau saya ini masih bingung justru itu Bu Tati, makanya ya saya ngobrol dengan Bu Tati. Masih bingung apa gitu yang harus saya lakukan ini dalam pembelajaran, padahal saya nih ya sudah melakukan bervariasi dalam pembelajaran. Contohnya saya sudah melakukan game di dalam pembelajaran, ternyata itu tidak berhasil Bu. Jadi saya itu makanya ingin mengungkapkan masalah saya ini, siapa tahu gitu dengan berbicara dengan Bu Tati saya ada ide-ide yang lain gitu biar anak itu lebih fokus lagi pembelajarannya, karena saya sudah melakukan yang saya lakukan tadi melalui game pembelajaran dengan bervariasi, ternyata tidak berhasil gitu. Masih aja ada sebagian siswa yang lainnya udah mungkin ada peningkatan gitu, tapi masih ada sebagian siswa yang masih belum konsentrasi, yang belum masih asik dengan dunianya gitu, masih ngantuk gitu. Nah, dari penerapan yang sekarang Ibu sudah lakukan ya, yang sekarang tuh ada game misalnya atau metode yang sudah bervariasi, adakah ide lain gitu yang ingin Ibu rencanakan agar maksudnya dari game itu kurang berhasil, maksudnya hanya meningkat atau 1 atau 2% atau metode-metode tersebut juga udah cukup berhasil cuman kurang gitu ya kan. Nah, kira-kira ada rencana apa lagi gitu Apa yang ya? akan Ibu lakukan gitu? Yang sudah saya lakukan kan membuat game, tapi gamenya itu bentuknya manual ya Bu. Contohnya yang sudah saya lakukan adalah menggunakan teka-teki silang tapi menggunakan kertas, atau menggunakan kuisis tapi kuisis juga bermodul kertas. Jadi mungkin masih kurang ininya ya ke anak-anak. Mungkin ya ini mungkin yang saya rencanakan atau saya terapkan mungkin berbasis teknologi ya Bu, yang lebih cocok gitu, karena anak-anak yang saya perhatikan di kelas itu mereka lebih senang menggunakan gadgetnya ya, padahal saya sudah berteriak menjelaskan gitu ya di kelas, ternyata ada sebagian yang masih asik dengan handphonenya gitu. Mungkin saya akan menerapkan itu di dalam pembelajaran saya. Jadi saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, jadi Ibu Iyo akan memanfaatkan gadget mereka atau ya gadget-gadget mereka gitu ya, yang untuk meningkatkan motivasi mereka untuk belajar di jam-jam terakhir gitu. Sekali. Karena memang biasanya ya Bu ya kalau udah menggunakan gadget itu anak-anak lebih asik gitu ya. Mungkin itu
akan fokus mereka itu akan meningkat lagi. Iya benar Bu, karena zaman sekarang ya kan, jangankan anak-anak gitu, kita aja kan suka kalau udah megang gadget itu fokus. Iya, gitu. betul. Nah, kira-kira gitu Bu, kapan yang akan Ibu lakukan waktunya? Secepatnya Bu, saya akan membicarakan ini dengan siswa siapa saja yang tidak memiliki gadget mungkin ya, dan itu harus kita fasilitasi. Karena kebetulan di sekolah juga kan memiliki bantuan itu loh Bu, Afirmasi. iya afirmasi tablet ya. Mungkin saya akan memanfaatkan itu tablet yang di sekolah untuk anak-anak yang belum memiliki gadget, sehingga semuanya bisa menggunakan teknologi tersebut. Dan saya akan melakukan pembelajaran berbasis teknologi ini mungkin lebih variasi lagi ya, dalam itu bukan hanya menggunakan PPT saja, tapi saya mungkin akan menggunakan kuisis yang lebih variasi dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya penerapan sistem gadget ya, maksudnya memanfaatkan gadget yang ada gitu. Kira-kira kalau setelah menerapkan itu dalam pengamatan atau keinginan Bu Iyo gitu, berapa gitu level yang ingin Ibu Iyo lakukan? Dari kan tadi kan berapa 5 ya, kira-kira itu ada berapa gitu, berapa level Targetnya, target saya yang saya inginkan untuk mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran adalah mungkin 7 dulu ya Bu ya, karena kalau langsung 10 kayaknya tidak mungkin ya. Saya akan melakukan standar itu minimal yang harus dicapai adalah angka 7 ya, untuk mengaktifkan mereka. Jadi di angka 7 ya Bu, udah cukup ya. Iya, menurut saya. iya, apalagi lihat kondisi lingkungan, terus juga anak-anak juga ya. Iya, terus mungkin kondisi sinyal. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Yo, dalam penerapan metode tersebut, adakah orang-orang atau ya maksudnya siapa aja yang bisa Ibu Iyo ajak untuk kolaborasi? Tentunya ada Bu yang akan saya ajak kolaborasi. Salah satunya selain dari kepala sekolah, saya akan membicarakan ini karena tentunya ini akan ada anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Karena di kelas itu kan tidak semuanya terpasang wifi ya Bu, jadi sinyal atau jaringan itu tidak sampai ke sana. Saya akan ajak berkolaborasi, salah satunya mungkin dengan bendahara, bagaimana apakah mereka bisa menganggarkan supaya menambah jaringan, atau bagaimana caranya itu supaya sinyal ke semua kelas itu masuk gitu. Jadi pembelajaran yang saya ingin terapkan berbasis teknologi ini bisa tercapai seperti itu. Iya, baiklah, bagi kepala sekolah ya Bu. Ya. Adakah yang lain mungkin yang bisa untuk diajak kolaborasi? Mungkin bagian sarana prasarana juga akan saya ikut terlibat, karena dia yang akan melibatkan di bagian itu kan untuk siswa yang belum memiliki gadget ya, jadi akan meminjam ke bagian sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Saya ikut meminjam iPad atau tablet itu ya, jadi itu. Nah, setelah ada rencana ya kan Bu Yo, terus ada juga target yang ingin dicapai, kira-kira itu kapan Bu ya mau diterapkan? Secepatnya Bu, bila perlu besok juga akan saya rencanakan ya, akan saya laksanakan ya. Pertama saya akan mencoba beberapa dulu dari yang ada gitu, handphone yang dimiliki oleh anak itu ada berapa orang. Jadi saya akan memberdayakan yang ada dulu aja. Apakah itu targetnya tercapai atau tidak? Ya, berarti ininya mungkin udah cukup ya Bu Yo, saya sudah melihat, berarti kita cukup ngobrolnya. Nah, kira-kira nih Bu Yo ya, saya pengen tahu lagi sedikit dari Bu Yo. Apa sih inti obrolan kita? Maksudnya adakah yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan ini? Sebelum saya tadi ngobrol dengan Bu Tati, saya itu masih merasa bingung, pusing, jadi buntu lah apa yang harus saya lakukan karena melihat kondisi tadi ya, dalam pembelajaran saya itu saya tidak bisa melakukan apa-apa kayaknya. Tapi setelah ngobrol tadi dengan Bu Tati, alhamdulillah saya akhirnya menemukan ide baru ini Bu Tati ya. Jadi saya tahu nih solusinya apa yang akan saya kerjakan nanti untuk menyelesaikan masalah saya ini.
Iya, baik Bu Yohnya, karena waktunya juga sebentar lagi nih saya harus balik lagi ke sekolah. Iya Ibu. Baik Bu Yo, terima kasih ya Bu Yo untuk waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat-sehat ya Bu Yo. Assalamualaikum. Ini saya mana ini? Baik Bu Tati tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Iyo. Jadi bagus sekali, tadi prosesnya berjalan dengan baik sekali. Dan sebelum saya menyampaikan hasil observasi ya, observasi saya tadi lihat Bu Tati bagaimana coachingnya seperti apa, pada coaching seperti apa. Saya ingin Bu Tati coba menilai diri sendiri ya, coba self assessment Bu Tati, kira-kira apa yang sudah dicapai oleh Bu Tati, kompetensi apa yang sudah muncul tadi dalam proses coaching tadi. Kompetensinya mungkin hadiran penuh Ya, ada, sessionsnya udah dapat, mendengar aktifnya juga menurut saya lumayan gitu. Tapi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobotnya yang kurang saya milih, maksudnya masih kurang gitu ya Pak ya. Terus bagaimana Ibu bisa menilai Ibu Tati seperti ini? Dilihat dari bagian mananya ini tadi? Mungkin Kenapa ada yang ini yang kurang, ada yang ini udah lebih? kalau secara kesadaran penuh saya bisa melihat bagaimana terus saya juga bisa fokus ke Bu Iyo gitu ya, terus mendengar aktif juga saya lebih mendengar Bu Iyo bagaimana Bu Iyo. Jadi tidak ada yang mengganggu ya? Iya, tidak ada yang mengganggu gitu. Terus untuk mungkin untuk apa namanya tadi pertanyaan berbobot ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang kena gitu. Oh, Pak. gitu. Ya, Iya. jadi Ibu Tati menilainya seperti itu ya? Iya. Menurut saya tadi Ibu Tati sudah melakukan alur cerita dengan baik, dengan rasa, dan juga coachingnya sudah sangat antusias ya. Ini kita coba masuk ke ya bagaimana hasil observasinya saya ya tadi. Ya, alur ceritanya udah bagus ya, tujuannya, identifikasinya, kemudian bagaimana Ibu Tati menggali rencana-rencana, ide-ide dari coaching, kemudian menanyakan, menggali bagaimana coaching itu melakukan tanggung jawabnya, kapan dilaksanakan, dan mungkin pihak mana saja yang bisa diajak kolaborasi ya. Itu baik sekali. Dan kemudian Bu Tati juga tidak memunculkan asumsi-asumsi atau judgement ya kepada coaching. Jadi coaching ini bisa menyampaikan insight dari obrolannya seperti apa, dan wah bagus sekali, dan antusiasme dari coaching juga sangat muncul tadi ya. Itu ya. Kemudian setelah itu saya menyampaikan observasi saya, itu penilaian saya sudah sangat top, marko top Bu Tati ya. Nah, di akhir percakapan ini saya coba ingin menanyakan apa yang ingin digali lagi, kompetensi apa lagi yang Bu Tati ingin capai. Ya, kompetensi yang ingin saya capai yaitu Pak, menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oh gitu. iya, jadi agar coach saya tuh lebih aktif lagi, lebih bisa mengembangkan lagi ide-idenya gitu seperti itu. bagus sekali Bu Tati ya. Jadi ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi nanti bisa dikembangkan, bisa dibaca-baca lagi referensinya, atau mungkin nanti bisa kontak saya apa referensi yang bisa saya baca gitu. Nanti bisalah kita ajari ya. Itu saja, kita terima kasih atas waktunya. Ini saya mohon maaf mengganggu ya proses coaching Bu Tati ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tati.